Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tupaitek. Kita akan final test VGA Gigabyte ya. VGA Gigabyte RX 580. Punya Bro Firman yang tempo hari setelah kedetek error 43 ya. Koneksinya pakai HDMI. Lagi tes event ya. Kita tes event, kita setelnya di fan speednya di 61%, suhunya di 50-an lah, 52, 53, 54 turun naik ya. Tempo hari fannya rusak, kita udah ganti ya, karena kalau mau ngetes tuh harus yang prima ya, harus yang prima. Biarin running test sampai capek ya dia. Kalau perlu nanti kita tes minim ya, karena memang kondisinya secara fisik beberapa VRAM ada yang udah agak gosong, tapi secara software yang bener rusak terdeteksi 2 ya, udah kita ganti. Oke, sambil running kita review VGA lainnya. Kita lanjut. Ini VGA SFX 570 punya Bro Sigit ya, Pangandaran. Kondisinya ini fan belakangnya udah agak lemah ya, tuh udah agak lemah. Terus sistem heatsinknya dia berpendingin, VRAM-nya berpendingin udara ya. Jadi kalau fan-nya problem, fan-nya nggak muter kenceng ya, pasti VRAM-nya cepat gosong ya. Karena memang ini saya modif, saya pakein SFX yang seri 58 ya. Kalau SFX seri 58 itu VRAM-nya berpendingin thermal pad ya, dia ada dudukannya buat naruh thermal pad ya. Jadi ya contohnya kayak ini ya, kelihatan ya, thermal padnya ada, VRAM-nya ada dudukannya ya. Jadi kalau memang untuk mining, carilah VGA yang VRAM-nya itu minimal ada thermal pad, jangan berpendingin udara. Berpendingin udara boleh, tapi harus ruangannya juga dijaga ya, karena itu fan-nya kurang bagus ya. Nah, ini kita pakai yang bagus. Bro-nya minta tolong ditesin mining ya. Nah, jadi nanti sebentar kita tes event stabil. Nah, nanti baru saya naikin ke rig ya, kita tes ya, punya Bro Sigit ya. Soalnya ini kondisi VRAM-nya udah banyak banget yang gosong. Kalau berpendingin udara ketemu fan problem ya, pasti nanti banyak restart ya. Nah, jadi sementara saya akalin ya, kita modif heatsinknya. Terus ada lagi Bro Arif ya, Bro Arif. Terkait dengan Bro Arif itu RX 580 Nitro, dia nanya apa sebab bisa nyala, apa aja komponen yang diganti ya. Nah, nanti sekalian saya review ya terkait komponennya apa aja yang diganti, sambil kita ngelihat running testnya ini ya, apa namanya, si Gigabyte ya. Oke, kita ambil punyanya Bro Arif dulu ya, kita kasih tahu problemnya apa aja. Kita lanjut. Jadi Bro-nya nanya apa aja yang diganti. Ini ya, satu, kita lihat di situ ya. Ini ya, ini satu nih. Kalau di situ kodenya kelihatan APW 8722A. Terus ini satu set nih, yang ini 1, 2, 3 ini ya. Tuh kalau kita lihat kodenya Nikos ya. Kita standarin ya, samain sama yang ini. Kalau di sini blok ini makanya Nikos ya, ini juga pakainya Nikos.
Kalau dia pakai seri C 4C10, ini juga pakai 4C10. VRAM-nya kita rehot ya, kita reflow lah istilahnya, di reflow. Nanti tinggal dibersihin pakai mesin ultrasonic. Terus ada korosi di sini. Ini ya, kita ganti. Satu juga ini. Nah, lihat nih, MOSFET 1. Ini ya. Ini korosi kita tambahin, kita bersihin, kita tambahin timah. Nah, ini karena posisinya dibuka, saya nggak belum rapihin ya, kondisinya masih jamperan di belakang karena kapasitornya takut problem itu maksudnya pecah, kepanasan, meledak, rusak. Jadi karena kita ngerjain blok ini kan panas ya, panas ini juga. Ini sebelumnya pernah diservis, saya ganti ya, saya bersihin timah-timahnya karena dia pakainya yang low ya. Ini saya ganti pakein yang high temp. Terus ini nggak tahu kenapa dia copot ya, hilang ya. Jadi saya tambahin ya. Ini problem, jalur yang ngangkat, kita udah beresin jalur, harus ada ya pasang. Pada saat pertama dia kayak ada artefak ya, saya udah kasih tahu bronya display tapi artefak. Setelah dicek kondisi VRAM-nya masih bagus, kita cek lagi komponen bagian display, ternyata di sini benar ada satu komponen ya. Nah, ini buat display ya. BIOS-nya kita setting ulang. Ini juga diganti 7103 ya. BIOS-nya kita ini ulang ya, set ulang ya, di set ulang. Yang ini juga diganti. Ini kalau nggak salah 7 berapa nih, kita lihat. Oh, masih ada fluknya, nggak kelihatan ya, masih ada fluknya, belum dibersihin. 7256 kalau nggak salah ya, apa ya, lupa saya, pokoknya depannya 7 aja. Ini yang lainnya nggak ada ya, jalurnya bagus sudah semua ya. Kondisi terakhir work ya, display, power semua ada. Jadi itu bro yang nitronya kenapa bisa nyala, yang dikerjain. Oke. Bro Arif sambil nanti kita rapihin dulu ya, kita cleaning bekas-bekas plugnya semua, kasih heatsink, kita tes ya. Kita lanjut ke VGL punya bro yang ada di Jakarta ya. Beliau tadinya sih mau nyari VRAM Elpida ya. Ternyata dia ada beli kondisi rusak, Maxsun kalau nggak salah ya. Kita cek, ternyata bagian VRAM-nya di blok A ya, di blok A udah kita ganti ya. Ini dia pakainya Elpida ya. Dia pakainya Elpida, kelihatan nggak di sini, kelihatan nggak? Ya kelihatan ya, tulisannya apa tuh, Elpida ya. Nah jadi ini bro udah diganti, nanti kita tes. Satu lagi beliau punya
ini ya, ada satu problem ya, problem di jalur ini 470 punya punya bro yang punya Maxun, VGA Maxun, dia ada 470 di sini problem ya. Ini kita lihat nih, udah dirapihin ya jalurnya, udah baku connect ya, baku nyambung ya. Tapi ada problem lagi di seputaran, kita lihat dulu. Nah, seputaran sini kalau nggak salah masih ada korosi. Nah, ini ya, masih ada problem, ini belum dirapihin di sini. Ini ya, masih banyak ya, ada beberapa titik yang masih perlu dikerjain. Kelemahannya power color ini sering banget problem di seputaran sini. Nih, tuh lihat kondisinya, kita harus ganti ya sini. Oke bro, ini belum bisa dites karena belum rapi. Sama ya, ini satu pemilik ya, ini satu pemilik, ini punya si Maxun sama 470. Lanjut, ini ada VGA dari Bro Sanjaya, Semarang, Jawa Tengah. Udah di cleaning, udah dikerjain, tapi belum selesai ya. Jadi problemnya dia di sini ya. Ini korosi, kayak ini bekas kayak dikencingin tikus ya. Jadi di sini ini kebakar. Jadi kita habisin ya. Kita habisin, perbaiki jalur, baru pasang ulang komponennya. Ya, metode kerjanya ini blok sini satu, blok sini satu. Ini masih proses ini ya. Agan-agannya tahu dengan kode ini, IC kecil nih, kodenya AC. Ini power color biasa pakai ini. Itu sering problem kadang-kadang bikin jadi nggak mau nyala. Karena ini kebakar lewat sini nih, ini gosong nih, komponennya ini gosong nih. Kemungkinan dia ngerempet ke sini ya, yang AC ya, ini yang AC ini kemungkinan. Nah, ini cek, rapihin jalur short. Jadi shortnya itu disebabkan oleh MOSFET yang ini maka kapasitornya saya buka, fluknya udah saya bersihin ya. Ini problem, ini ganti. Dibiasain kalau habis short dia ganti aja nih LDO nya sekalian. Ini juga saya ganti, GS9238 ya kalau nggak salah ya, IC PCIe lah. Nanti keluar, kalau diukur di sini keluar 0,8 0,9. Ini karena kondisinya harus ganti ini kapasitor deket-deket sini kita buka biar lebih aman. VRAM diukur masih nilai resistansinya normal karena ini mikron ya. Mikron, saya baru tahu nih ada mikron 4 GB. Saya kirain cuman Elpida aja. Jadi penggantinya mikron 4 GB Elpida gitu. Ternyata ini ada D9XDL ya. Nah, XDL ini ternyata seri 4 GB nya ya. Jadi di sini 512 1 GB, 2 GB gitu ya. Ini power color seri baru ya. Power color seri baru ini. Baru lihat saya. Dulu jarang 4 GB power color pakai mikron ya. Jarang banget. Oke, pengecekannya masih berlanjut karena ini banyak ya. Jadi untung aja ada ini. Kalau enggak agak susah ya ngerjanya karena begitu komponennya lumayan agak kecil. Kita ngerut. Ini agak lama ya, nanti beresin dulu jalur-jalurnya. Oke, Bro Sanjaya sudah setengah proses pengerjaan. Terus ini ada Bro Erwin ya.
tanda terimanya apa nih, cahaya baru. Oke, ini dia 470 tapi seri lama ya, seri lama. Memorinya masih pakai apa nih, Elpida kalau nggak salah. Iya ya, memorinya Elpida sama ya. Ini kita sempat ngecek tadi di sini, ini komponennya keangkat nih ya. Kalau kita lihat di seputaran ini ya, maaf, ada dia. Ini ya, ini yang Bro Erwin punya ya. Tadi orangnya baru datang nih. Jadi kalau mau ngecek pakai Microsoft kamera, kondisiin dulu PCB-nya bersih ya, jadi ketahuan ya, mengkilap gini ya. Jalur-jalurnya juga bisa kelihatan, jangan kondisi dekil. Sisa tinggal 2 jalur, yang 4 jalurnya udah ngangkat, berikut sama komponennya ya. Terus ada lagi, nah ini ya komponennya hilang ya. Ini komponennya hilang, kapasitor. Ini juga yang kecil ya. Nanti kita, ini korosi ya, ini juga ya korosi ya, kelihatan nih, ini korosi ya. Inilah penyakit power color, wajar sih, VGA udah lama ini korosi. Sini belum dicek yang lain-lain lagi ya, tapi itu gambaran aja, gambaran pekerjaannya nanti ya. Saya belum kasih power segala macam karena memang agak ragu lah, kita beresin dulu ya, kita rapihin dulu semuanya yang problem. Oke bro, siapa namanya, Bro Erwin ya. Ini ada nih, VGA Sandy Palembang ya. RTX 2060 Super, no display, detect Windows. Jadi ini selesai kita buka, kita cleaning ya. Belum tahap pengecekan, nanti kita cek powernya baru dites ya. Kalau semua ada, baru kita cek pakai mat ya, cek piram-piramnya kenapa dia jadi no display ya. Baru pakai 2 minggu mining apa kalau nggak salah, problem ya. Informasinya begitu. Saya nggak tahu juga nih kenapa dicopot ya, kirim nggak ada, cuman ada fan doang. Kondisinya masih bagus ya, ada 1 titik tapi saya udah ganti tadi, sempat kerjain dikit. Ini sini korosi, saya ganti komponennya. Bro Sandy begitu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Ini sekedar review aja. VGA nya udah diterima ya, nyampe. Oke lanjut, ini ada dari Johan, Kebonanas Tangerang. VGA nya RX Gigabyte RX 5700 ya. Udah di cleaning, kita cek semuanya ada, udah dites. Kondisinya tes event jalan normal. Nanti coba kita tes mining ya. Udah nggak, tadinya di HipOS sebentar langsung problem ya, sebentar, katanya overhead ya, istilahnya gitu. Tadi udah sempet dites, tapi nanti kita review lagi ya. Dites, kita kirim ke orangnya langsung, nanti kita review lagi, kita coba lagi sekalian tes ini ya, tes mining ya. Moga-moga Bro Johan, moga-moga VGA nya masih awet ya. Oke, sambil ini dulu lumayan lama nih ya gigabyte-nya. Gigabyte-nya lumayan lama, kita biarin. Kita coba tes ini dulu ya, tes yang udah siap ya. Ini nanti kita tes udah siap. SFX ya, SFX punya Bro Sigit ya, minta tolong di mining, nanti kita sama-sama tes. Oke, kita lanjut ke pengetesan SFX ya. Kita lanjut ke pengetesan SFX ya. Koneksinya pakai HDMI. Kita nyalain MSI.
kita set fan-nya di 60 ya. Oke, running, fan-nya running. Suhu start awal di 30 normal ya. Normal, kita coba tes event. Suhunya mulai kerja naik. Jadi untuk yang SFX Bro Sigit kirim 2 power color sama SFX ya. Yang SFX dicek pakai T-server ada problem di VRAM ya, VRAM blok C. Memang saya udah kasih tahu ke yang punya juga, kalau yang lain juga kondisinya udah kurang baik ya. Tapi secara software ada 2 yang terindikasi kerusakan. Kita ganti ya, alhamdulillah masih bisa display ya. Bronya pesan sekalian minta tolong di tes mining ya. Nanti selesai dari tes event berapa putaran saya naikin ke rig ya, kita coba ya, moga-moga masih kuat ya. Oke Bro Sigit, ini VGA nya jadi agak ganteng ya, beda di modif pakai heatsink SFX 580. Suhunya di 40 ya, 50-an lah pasti nanti naik ya. Oke, yang penting VRAM-nya udah kondisinya sekarang pakai apa, pendinginnya pakai bukan udara lagi ya, pakai thermal pad ya. Di heatsinknya didinginin lewat udara ya, sedikit banyaknya nggak gampang apa istilahnya itu, VRAM-nya nggak gampang kepanasan gosong gitu ya. Problemnya kalau di fan boleh berpendingin udara, contoh kayak Polor ya, Polor 58 juga kan VRAM-nya berpendingin udara, tapi RPM kipasnya dia bisa 3300 kalau nggak salah, kenceng. Semburannya juga nembak ke VRAM juga jadi kenceng ya. Boleh aja, tapi memang mereka udah perhitungkan pakai kipas yang model apa gitu ya. Kalau kipasnya udah ngeplek Anda pakai paksa mining ya problem nanti. VGA sehari nyala cuma dapat $0,5, tapi biaya servis gara-gara dia nyala itu rusak, biaya servisnya lebih dari $0,5 ya. Mendingan kalahin aja, matiin, perbaiki, pesen kipasnya, udah kondisi normal baru pakai mining lagi. Oke, biarin sampai selesai ya, berapa putaran ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan VGA berikutnya ya. Ini ada VGA Maxun ya. Kondisinya masih bagus, jalur-jalurnya, timahnya juga, aduh cakep. Jadi dia ke detect error 43, ternyata dicek ada VRAM yang problem ya, di blok A ya, sini 2 nih. Ini kita udah ganti ya, nanti kita coba tes ya, bentar ya. Oke, kita tes koneksinya pakai HDMI ya. Bronya beli rusak nih. Bro, kita coba tes ya. Oke ya, display ya. Wah, si bro dia beruntung nih. Tambah lagi deh armada miningnya. Selamat bro. Mungkin Sabtu atau Minggu datang lagi deh ngambil VGA nya. Kita tes sekali lagi ya. Ini bronya seneng IT, banyak ngobrol kalau datang ya, bok ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan RX 5700 ya.
punya Bro Yohan ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan RX 5700 XT ya. RX 5700 XT mereknya apa nih, Gigabyte ya, punya Bro Yohan. Karena emang kondisinya bronya pernah kirim video ya, di hip atau di gambar itu di seri apa overhead gitu ya, kalau dipakai mini nggak kuat ya. Kita cek dulu karena mumpung masih nyala, masih bagus ya. Kita cek dulu status IC VRAM-nya ya. Kayak biasa saya colok di onboard, ini jadi secondary ya, jadi menunya kurang lebih begini ya. Jadi kalau misalnya yang nomor 2 ini untuk ngecek RTX 30 series ya, 30 series, nomor 2 untuk 20 series dan GTX. Karena ini pakainya kita 5700, kita yang ini pakai yang ini. Saya dia loading. Mulai panas, dia nyala sendiri ya, fan tengahnya ya. Mulai panas ya, muter fan. Oke, kita coba. Lihat di situ ada memfanya, kita hilangin dulu ya. Kita lihat memfanya udah nggak ada ya. Kita cek dulu memorinya. Oke. Micron DDR6 current, berarti yang sekarang ya, yang terbaca ya, current memory size nya 8176, harusnya 8192 ya. Berarti ada memori yang ini juga agak aneh ya, kok 256 ya kebacanya ya. Kalau dia 256 berarti kan ini kan baru 512 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga ya. Harusnya kebacanya 512 ya. Segini banyak sama semua lagi. Harusnya beda yang cuma satu aja. Karena memori size-nya kan 8176 nih yang current. Seharusnya 8192 ya. Ini dari memorinya mencurigakan nih. Kita masih tahu nih yang mana satu yang bikin masalah. Yang mana satu yang bikin masalah ya. Kita coba tes ya. Banyak error nih. Kita ikutin aja ya, karena adanya kondisinya pas ya. Kondisinya pas, perlu pendalaman, nanti ini baca errornya. Perlu pendalaman, status memorinya cek pas. Coba kita lihat ya.
Ini error lognya mulai dari CHG1, CHA1, CHA0 ini ya. Coba kita lihat yang atasnya dulu, bentar. Lihat ini ya, CH ini kenapa dia panjang sekali nih ya, apakah memang begitu ya? Ini kita lihat dulu yang bawahnya, kita lihat CH ini juga, CB1 nya juga panjang ya. CHD0 nya juga lumayan panjang. Oke. Ini ada CH0, di sini ada kondisinya ya, harusnya titik ini kayak gini ya. Ini ada spasinya, dia agak beda ya tampilannya ya. Nah, ini jangan sampai ada problem ya, jangan sampai. Ini 875 maksudnya voltasenya nih. MVVD E1 juga dia ada ya nih ya, duanya ya, E1 ada dua. Ini juga agak aneh ya kodenya ya. Ini B1 ya. Nih, yang B1 00001 ya, agak aneh ini ya. Ini jangan-jangan sampai yang ada bikin problemnya nih di B1 ya. Stress Memory Speed Analysis CHB1. Yang lainnya kode depannya ini ya, UMCC ya, UMCC. Cuman yang ini satu nih, CHB1 yang bermasalah. Makanya kok dibacanya cuma 256. Kalau 256 berarti apakah memang begitu gitu kan? Failure analysis current SLK. Jadi gini, SLK ini harus bisa diakses ya. Kalau SLK nya nggak bisa diakses, dia nggak bisa tes untuk di server ya. Ini dia bisa akses SJLK 875. Ini jangan sampai memang Micron DDR6 nya bermasalah ya, korup ya. Beberapa yang review saya perhatiin ada yang menganalisa
Micron DDR6 nya ada sesuatu ya. Basic. Yang agak mencurigakan tadi yang mana tadi, yang B1 ya kalau nggak salah ya. Nah ini nih, stress memory speed analysis yang B1. No, yang lainnya di tag ya, apakah ini biang keroknya gitu. Kita harus cari karena ini terindikasi problemnya di VRAM. Semua ada. Tuh lampunya apakah kayak begitu ya, tuh disco gitu. Nanti bronya kan ada 6 biji bro ya, coba tolong lihat nih, lampunya emang disco begini atau dia manteng aja. Kalau masih kayak begitu berarti ada sesuatu ya. Kita jangan lama-lama ya, kita power off dulu ya. Oke bro, nanti kita berkabar ya, ini masih proses analisa dulu ya. Tadi sempet masuk Windows, jalan, display ya. Kita coba analisa lebih dalam dulu. Si bronya punya beberapa di sana, coba bantu lihat itu ada lampu di belakang, emang dia nyala kedip-kedip gitu atau nyala manteng ya. Oke, kita udahin dulu ya reviewnya ya.